Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sari Damayanti, mahasiswa PPG Angkatan 3 jurusan Ekonomi tahun 2021 dari Universitas Syiah Kuala. Hari ini pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan pembelajaran yang disebut dengan uji kinerja atau UKIN untuk pelajaran ekonomi di kelas 11 SMK Negeri 1 Wajo. Dan ini adalah kartu ujian saya. Dan sebentar lagi saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 SMK Negeri 1 Wajo. Terima kasih Bapak Ibu untuk perkenalannya hari ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Ada yang bisa memimpin temannya untuk membaca doa? Boleh satu Saya, orang? Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bese Nur Wahida sudah memimpin temannya untuk membacakan doa sebelum memulai pembelajaran. Di hari ini kita akan kembali belajar bersama melalui kegiatan Zoom meeting ini dan pembelajaran kita di akuntansi perusahaan jasa. Ya, kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana terdengar suara saya? Iya, Bu, terdengar. Oh, jelas ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya mengabsen dulu yang sudah ada di room meeting ini. Yang pertama, Andi Siti Anissa. Hadir, Bu. Awalia Putri. Iya, Bu. Aulia Rahmania. Hadir, Bu. Bese Nur Wahida. Hadir, Bu. Erni. Hadir, Bu. Alwi. Daswanda. Hadir, Bu. Lisa Natalia. Hadir, Bu. Miss Nawati. Hadir, Bu. Yulia Safitri. Hadir, Bu. Nurmayanti. Hadir, Bu. Ya. Terima kasih Ananda yang sudah bergabung dalam pembelajaran kita hari ini untuk kita melanjutkan materi akuntansi perusahaan jasa dan hari ini adalah materi menyusun laporan keuangan
Tapi sebelum lanjut ke materi laporan keuangan, ada yang masih ingat pembelajaran kita selanjutnya jasa? Itu tentang apa yang kita bahas sebelumnya? Kartu piutang, Bu. Ya, ada transaksi utang piutang. Kemudian di siklus akuntansi perusahaan jasa, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Ya, kemudian dari jurnal kita posting ke buku besar. Ya, kemudian kita susun ke neraca saldo. Baru kemudian dibuat jurnal penyesuaian, neraca lajur. Nah, sampai hari ini pembelajaran kita akan membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi Ananda, laporan keuangan ini disebut sebagai jantungnya perusahaan. Jantungnya perusahaan karena kinerja perusahaan, hidup matinya perusahaan itu dilihat dari laporan yang ada di laporan keuangannya. Jadi pelaporan pendapatan dan beban dan semua aset-aset perusahaan itu semua dimunculkan di laporan keuangan. Ya, jadi Anda mesti pahami bahwa suatu perusahaan hidup matinya itu dilihat dari laporan keuangannya. Tapi sebelum lanjut ke materi laporan keuangan, ada mungkin yang sudah mendengar sebelumnya, kira-kira jenis laporan keuangan itu apa saja? Laporan laba rugi, Bu. Ya, laporan laba rugi. Jadi betul sekali, laporan laba rugi itu. Jadi dikatakan laporan laba rugi itu yang menjadi jantung perusahaan. Kinerja, kualitas, perkembangan transaksi keuangan perusahaan itu dilihat dari laporan laba ruginya. Jadi jelas terbaca ya materinya, PowerPoint-nya. Iya, Bu. Jadi yang akan kita pelajari di materi hari ini itu kompetensi dasar 33, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Nah, ini mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan, kemudian menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Kompetensi dasar yang 43 yaitu membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu mempresentasikan hasil penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Keuangan perusahaan jasa tentu kita harus pahami dulu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Saya, Bu. Silahkan Wildia Safitri. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada akhir periode. Dibuat untuk mengetahui kondisi finansialnya perusahaan, sehingga stakeholder dan pengguna informasi akuntansi dapat melakukan evaluasi jika melakukan perubahan. Nah, Saya, Bu. siapa? Yulis Mayanti? Iya, Bu. Silahkan Yulis Mayanti. Yang pertama, menyediakan informasi kondisi dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perseorangan atau perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Dan yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal. Dan yang keempat, mengawasi dan mengendalikan berbagai macam suatu kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk diri kita semua supaya lebih semangat lagi. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis laporan keuangan. Nah, tadi yang pertama ada disebutkan temannya ya. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Siapa kira-kira?
Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja sebuah perusahaan berupa informasi pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Jika tadi sudah dihitung laba atau rugi yang diperoleh, maka itu akan mempengaruhi jumlah ekuitas, jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Kalau misal perusahaan mendapatkan laba, maka modalnya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Modalnya Bertambah, perusahaan. Bu. Ya? Bertambah, Bu. Bertambah. Ya. Sekarang kita ke laporan yang ketiga. Laporan neraca. Laporan neraca posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Yakni laporan besarnya aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir. Nanti akan kita lihat seimbang atau tidaknya. Namanya saja neraca, ada keseimbangan yang dilihat. Seimbang antara harta atau aktiva dengan pasiva. Jadi harus seimbang. Neraca seperti neraca atau timbangan harus seimbang antara aktiva dengan pasivanya. Biasanya aktiva itu isinya yaitu aset. Ini utangnya perusahaan, ada ekuitas atau modalnya perusahaan. Ya, karena nanti akan berubah modalnya setelah ada laba ataukah ada rugi yang diperoleh oleh arus kas. Sampai saya, Bu. Ya, silakan Miss Nawati. Siapa ini? Miss Naya? Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi di sini kas, kemudian laporan neraca dan laporan arus kas. Jadi 4 laporan keuangan ini yang dimiliki perusahaan ini akan menunjukkan kinerja perusahaan. Kita lihat dulu materi video berikut ini. Hai guys, ini video part 8. Aku akan bahas tentang contoh soal laporan keuangan good reading. Cara membuat laporan keuangan good reading. Tahap pertama itu buat laporan laba rugi. Terdiri dari pendapatan dikurangi beban-beban. Hasilnya laba atau rugi. Tujuannya untuk mencari tahu apakah perusahaan laba atau rugi. Tahap kedua, setelah tahu perusahaan laba atau rugi, membuat laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari modal awal, laba rugi, break-even, dan modal akhir. Laba rugi itu didapetin dari laporan laba rugi. Bila laba akan bertambah modalnya, bila rugi akan mengurangi modal akhir. Tahap ketiga yaitu membuat neraca. Itu yang pertama ada aset, yang kedua utang, yang ketiga modal. Jadi semuanya ini harus balance. Modal ini didapetin dari laporan perubahan modal. Tahap keempat, membuat laporan arus kas. Terdiri dari kas masuk, kas keluar, dan hasilnya kas bersih. Tujuannya itu untuk mengetahui aliran kas masuk dan keluar. Kas bersih itu harus sesuai dengan kas di neraca. Jadi urutannya, yang pertama membuat laporan laba rugi, yang
Yang kedua, membuat laporan perubahan modal. Yang ketiga, membuat neraca. Yang keempat, membuat laporan arus kas. Sekarang, mari kita membuat laporan keuangan good reading. Step pertama, buat laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dikurangi beban, di mana pendapatan itu 14 juta dikurangin total beban 2.300.000. Maka hasilnya laba 11.700.000. Step kedua, buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu ada modal awal, laba tahun berjalan, prive, dan modal akhir. Modal awal itu 50 juta, laba tahun berjalan 11.700.000, yang dimana ini didapetin di laba rugi. Prive 2 juta, modal akhir 59.700.000. Step ketiga, buat laporan neraca. Di laporan neraca itu ada aset, utang, dan modal. Aset lancar itu berupa kas, sewa dibayar di muka. Aset tidak lancar peralatan 10 juta, utang usaha 10 juta, modal 59.700.000, yang dimana ini diambil dari laporan perubahan modal. Total aset 69.700.000, total utang plus modal 69.700.000. Jadi ini keduanya itu balance. Step keempat, buat laporan arus kas. Di laporan arus kas itu ada kas masuk dikurangi kas keluar, di mana total arus kas masuk itu 64 juta, total arus kas keluar 29.300.000, hasilnya kas bersih 34.700.000. Sama dengan kas di neraca, itu bisa dilihat di sini. Untuk part 9-nya, aku akan bahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Ditunggu ya. Kita lanjut. Kira-kira smart motor ini kondisinya pada bulan Juli 2021 itu akan mengalami apa dari data transaksi keuangannya. Jadi ini adalah neraca lajur. Jadi untuk memudahkan kita menyusun laporan keuangan, kita melihat dari neraca lajurnya. Ini neraca lajurnya apa tampil di layarnya? Iya, Bu. Oh ya, disesuaikan ini gabungan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kita mau lihat kira-kira dari neraca saldo disesuaikan ini 4, ya, semua yang berkepala 4 dengan berkepala 5, itu semua yang masuk untuk akun laba rugi. Untuk akun yang di kolom neraca, semua nomor akun yang ini isinya harta, utang, modal untuk kolom neraca. Kemudian yang kolom laba rugi isinya pendapatan dan beban-beban. Neraca lajurnya perusahaan smart motor ini mengalami laba atau rugi? Laba. 355.500. Yang pendapatan dikurang beban hasilnya adalah laba sebesar Rp355.000. Tapi kita akan buat ke dalam laporan laba rugi. Ada yang Pendapatan jasa, Bu, sebesar sebesar 1.700.000 ya. di kredit, Bu. Ya, kita cek
Nah, untuk laporan laba rugi yang kita masukkan adalah yang pertama yaitu 411 pendapatan jasa Rp1.700.000. Nah, kemudian setelah yang 411, apalagi yang masuk di laporan laba rugi? 511 Bu, beban listrik. Nah, ya 511 beban listrik Rp300.000. Kemudian 512. 512 beban perlengkapan. beban perlengkapan berapa? 600.000 Bu. Nah, 513 Bu, beban penyusunan peralatan Rp145.000. betul sekali. 4 Bu, beban gaji. Beban gaji 300.000. Nah, oke. Untuk beban kita lihat jumlahnya Rp1.345.000. Sehingga perusahaan ini bagaimana mendapatkan laba atau rugi? Mendapatkan laba. Laba. Berapa labanya? 355.000. Ya. Jadi selesai untuk laporan laba rugi Smart Motor. Satu laporan kita sudah selesaikan. Sekarang kita ke laporan yang kedua, laporan ekuitas. Jadi ini sistematis. Laporan ekuitas Smart Motor 31 Juli 2021. Jadi kita mau tahu kira-kira berapa ekuitasnya, modal akhirnya setelah kita tadi sudah menghitung bahwa ada laba yang diperoleh dalam bulan Juli 2021. Labanya tadi Rp355.000. Kira-kira bagaimana pengaruhnya ke modal perusahaan jika ada laba yang tadi? Ketahui modal akhirnya perusahaan. Sebelumnya tadi ada modal awal perusahaan. Mana tadi modal awalnya? Kita lihat. Yang masuk di laporan ekuitas yaitu yang 311 yaitu modal Ali di awal periode ada sebesar Rp18 juta. Kemudian setelah ada modal kita masukkan, apalagi yang dimasukkan di laporan ekuitas? Laba. Ya, labanya. Berapa tadi labanya? 355.000. Nah, oke. Labanya Rp355.000. Sehingga modal akhirnya, karena kebetulan tidak ada prive ya, seandainya ada prive, kita kurangi dengan prive. Tapi tidak ada, maka langsung kita hitung modal akhirnya ini sebesar Rp18.355.000. Jadi ini modal akhir ini nantinya yang akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan berikutnya. Setelah laporan ekuitas, laporan apa lagi yang akan kita hitung? Laporan neraca. Nah, modalnya masih modal awal. Kita akan masukkan modal akhir yang tadi sudah dihitung supaya seimbang laporan neracanya. Nah, ini sudah tampak laporan neracanya. Nah, jadi tinggal di copy saja akun-akun yang ada di neraca lajur. Tinggal di copy saja nomor akun, nama akunnya, kemudian nilai yang didebit dan nilai yang dikredit. Nilai yang dikredit tinggal kita masukkan modal akhir perusahaan itu. 18.355.000 Bu. Ini modal Ali yang berbeda dari neraca lajur tadi. Kita mengambilnya dari laporan ekuitas yang tadi yang sudah kita buat, yaitu modal Ali pada akhir periode. Jadi ini yang kita ambil yang di akhir periode Rp18.355.000 sehingga balance seimbang. Berapa keseimbangannya?
Ya, 19.700.000 rupiah debit, 19.700.000 rupiah di kredit. Nah, jadi ini sampai di laporan neraca. Untuk laporan arus kas nanti selanjutnya, karena di arus kas ini sebaiknya kita melihat dari data transaksi sebelumnya, dari laporan neraca sebelumnya. Oke, sampai di laporan neraca ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Gampang, Di? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti biasa di akhir materi ini saya akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini untuk nantinya akan ada perwakilan yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sesuai dengan materi yang ada di LKPD yang sudah saya kirim sebelumnya. Jadi yang untuk kelompok pertama, Andi Siti Anissa, Awalia Putri, Aulia Rahmanian, itu tadi kelompok pertama di kelompok debit. Kemudian di kelompok kredit, kelompok 2, Asrul, Andini Daswanda, Lisa Natalia. Nah, ini kelompok kredit. Kemudian yang ketiga kelompok saldo, ada Yulia Purnamasari, Nurmayanti, Indrawati, Saskia Ramadhani, Lismayanti. Jadi silakan dibuka kembali LKPD-nya yang sudah Ibu kirim sebelumnya di WA grupnya. Materi yang ada di LKPD itu nanti akan kita satu orang untuk mempresentasikan materi di LKPD itu tentang peranan laporan keuangan dalam perusahaan jasa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, nanti salah satu dari perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan, melihat kembali, membuka kembali lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Nah, di situ ada pertanyaan mengenai peranan laporan keuangan dalam perusahaan jasa yang ada di sekitar kita. Ada bisa satu orang untuk perwakilan? Ya, silakan. Wildia Safitri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya adalah perwakilan dari kelompok kredit di mana akan mempresentasikan LKPD 3 yang di mana itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Di LKPD pertanyaan yang pertama itu jelaskan peranan pelaporan keuangan dalam perusahaan jasa di sekitar Anda. Ya. Jadi jawabannya adalah laporan keuangan sangat penting sebab menjadi dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan berguna baik pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wildia Safitri. Terima kasih Ananda semua. Kita beri aplaus untuk kita semua supaya kita lebih semangat belajar dan tentunya untuk masa depan kita semua, utamanya Ananda sekalian, supaya
nantinya bisa sukses di masa yang akan datang. Amin. Baik, ya. Jadi betul sekali yang dikatakan temannya tadi, Wilja Safitri, bahwa peranan laporan keuangan di perusahaan jasa yang ada di sekitar kita tentunya akan memudahkan pemilik perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaannya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa di situ dilihat kinerja perusahaan, data-data transaksi keuangan perusahaan, apakah mendapatkan laba atau rugi pada periode tersebut. Baik, di akhir pembelajaran ada yang bisa membuat kesimpulan? Ya, kira-kira apa kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini? Yang kesimpulan dari materi yang diberikan, yang pertama, laporan keuangan adalah laporan yang berisi transaksi keuangan perusahaan pada akhir periode. Yang kedua, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan terakhir laporan arus kas. Nah, betul sekali ya. Terima kasih teman kita sudah memberikan kesimpulan di hari ini. Jadi tadi sudah di pengertian laporan keuangan yang berisi tentang data transaksi keuangan perusahaan, kemudian jenis-jenis laporan keuangan yakni ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Baik, jadi itulah tadi pembelajaran kita di laporan keuangan untuk transaksi atau akuntansi perusahaan jasa. Mudah-mudahan Ananda sekalian bisa mendapatkan hikmah dari pelajaran kita hari ini, dan tentunya nantinya akan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan utamanya nantinya pada saat kita akan bekerja, menghadapi dunia kerja. Dunia kerja yang sesungguhnya itu akan mengajarkan banyak pembelajaran dalam kehidupan kita. Ya, baik Ananda, di akhir pembelajaran ini saya ingatkan kembali untuk tetap mengisi absen di link Google Form yang sudah saya kirim sebelumnya di WA grup kita, dan tugasnya itu untuk tetap dikirimkan juga di link Google Form yang selalu kita tepati untuk kirim tugas yang sudah Ibu kirim di WA grupnya. Baik, saya kira sekian. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Tetap semangat, tetap berusaha sampai usaha kita membuahkan hasil dan akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang sukses di masa yang akan datang. Jadi materi pembelajaran kita selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jadi setelah penyusunan laporan keuangan ini materinya adalah jurnal penutup dan raca saldo setelah penutupan. Namanya saja jurnal penutup, yaitu berada di akhir siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, itu untuk menutup akun-akun nominal dan yang ada di perusahaan jasa, seperti akun pendapatan dan akun beban. Kemudian baik, di akhir pembelajaran kita seperti biasa, supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa bersama. Ada bisa satu orang yang memimpin temannya untuk membaca doa? Oleh Wildia Safitri. Ya, Bu. Baik, mari teman-teman untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar kita dapat mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan terima kasih kepada Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih Wildia Safitri sudah memimpin temannya untuk berdoa. Jangan lupa untuk tetap banyak membaca, banyak-banyak mencari ilmu, mengulas kembali materi-materi yang sudah Ibu kirimkan, dan untuk berikutnya juga itu bisa kita dapat di buku-buku di perpustakaan, juga materi literatur yang ada di internet atau media-media online lainnya. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran untuk laporan keuangan hari ini. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.